Halo semuanya, selamat datang di episode kelima dari podcast Poverty and Inequality Book Club bersama Ekuitas FEB UGM. Saya Grace, asisten dari BK Ekuitas, yang hari ini akan menemani teman-teman semua sebagai host di episode kali ini. Untuk narasumber hari ini, kita kedatangan Viva, mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi di FEB UGM. Halo Viva. Halo Grace, halo juga pendengar semuanya. Perkenalkan saya Viva, salah satu mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEB UGM yang hari ini akan ngobrol-ngobrol nih tentang salah satu buku terkait ketimpangan sama Grace. Terima kasih ya Viva karena sudah bersedia untuk jadi narasumber kali ini. Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin buku apa nih Viva? Ya, sama-sama. Oke, jadi di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol dan mereview buku Inequality, What Can Be Done yang ditulis oleh salah satu ekonom terkemuka Inggris, Anthony Atkinson. Buku ini terbitnya tahun 2017, salah satu karya besar beliau sebelum meninggal dunia dan buku yang penting dalam lingkup diskursus ekonomi ketimpangan belakangan ini gitu. Oh, I see. Menarik banget ya. Tony Atkinson ini memang ekonom yang banyak membahas ketimpangan ya selama masa hidupnya. Dan beliau ini, kalau nggak salah, juga adalah salah satu ekonom yang sangat mendukung welfare state ya kan? Dalam bukunya, ada apa aja nih yang dibahas, Pak? Oke, jadi buku ini ada sekitar 11 chapter ya, cukup banyak. Dan chapter ini tuh terbagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu ada diagnosis. Jadi di sini Atkinson itu menjabarkan dulu sebenarnya makna dari ketimpangan atau kesenjangan itu apa gitu. Kemudian kenapa kira-kira bisa terjadi. Dan di sini juga yang cukup menarik adalah ada aspek historis dari ketimpangan di dunia, khususnya di Amerika dan di era-era di sekitar Perang Dunia Kedua gitu. Kemudian di sini juga Atkinson menekankan bahwa situasi kesenjangan di setiap negara itu nggak bisa digeneralisir, tidak bisa digeneralisir, dan kita juga harus hati-hati ketika mengolah atau menginterpretasi data tentang kesenjangan, karena eh, kesimpulan yang bisa ditarik mungkin bisa berbeda tergantung nature dari data yang digunakan. Kemudian juga ada faktor-faktor lain gitu. Kemudian untuk bagian kedua, Atkinson di sini membahas policy proposals, jadi kurang lebih ada sekitar 15 kebijakan-kebijakan yang menurut Atkinson itu penting untuk mengurangi timpangan. Misalnya ada jaminan public employment pada level upah minimum untuk orang-orang yang membutuhkan, kemudian pemberian capital endowment kepada orang-orang dewasa, lalu peningkatan kualitas asuransi sosial. Di sini Atkinson cukup detail menyampaikan saluran-saluran yang bisa ditempuh untuk mengurangi kesenjangan. Kemudian di bagian yang terakhir yang dibahas adalah tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tadi untuk mengurangi kesenjangannya begitu. Oke. Menarik banget ya, cukup komprehensif dari isi bukunya sendiri. Di bagian yang pertama itu, kalau nggak salah Atkinson sendiri itu bagi kesenjangan itu kedua ya. Ada kesenjangan kesempatan atau inequality of opportunity, dan juga ada kesenjangan dari luaran atau inequality of outcome. Poin yang disampaikan Atkinson di bagian itu seperti apa sih, Viva? Iya betul. Jadi di bagian awal itu Atkinson memang membagi kesenjangan jadi dua. Jadi poinnya sebenarnya adalah bahwa kita harus memahami dua kesenjangan ini tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain dan pasti berkaitan. Dalam artian kesenjangan kesempatan itu bisa menyebabkan kesenjangan luaran untuk generasi berikutnya dan kesenjangan luaran itu bisa menyebabkan kesenjangan kesempatan untuk generasi berikutnya lagi. Jadi yang terjadi di sini itu sebenarnya adalah intergenerational transmission dari kesenjangan itu sendiri. Jadi kayak orang tua itu mewariskan kesenjangan pada anaknya dan sebagainya gitu. Misal mungkin untuk memahaminya lebih enak pakai contoh ya. Jadi misal ada dua keluarga berbeda gitu. Yang satu orang tuanya berpendidikan tinggi, yang satu lagi level pendidikannya mungkin lebih rendah gitu. Di sini mungkin mereka membentuk keluarga juga dengan resource yang berbeda, misalnya untuk mengakomodir pendidikan anak-anaknya. Secara sederhana mungkin kita bisa pahami bahwa kesenjangan outcome dari orang tua, outcome di sini tuh pendidikannya itu menyebabkan kesenjangan kesempatan untuk anak-anaknya. Misalnya karena orang tua yang berpendidikan lebih rendah tadi, kemudian nggak punya cukup sumber daya untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi. Jadi anaknya ini nggak punya kesempatan untuk sekolah tinggi karena misalkan dia jadi harus perlu kerja dan sebagainya gitu. Nah, jadinya kan di sini kesenjangan outcome dari orang tuanya itu menyebabkan kesenjangan kesempatan untuk anaknya dan kemudian ada kesenjangan outcome juga dari anaknya ketika mungkin kita bandingkan dari anak yang keluarganya di yang lebih rendah tadi level ekonominya dengan yang mungkin lebih well off kayak gitu. Jadi ada transmisi intergenerasional dari kesenjangan yang terjadi gitu. Oh, menarik ya.
kayaknya kadang-kadang kita kalau misalkan ngobrolin kesenjangan itu biasanya nggak bedain kesenjangan outcome atau kesenjangan kesempatan ini dari awal. Kayak kita udah realize ada dua hal kesenjangan ini dan kita tahu ada kesenjangan itu, tapi mungkin kita nggak sadar kalau misalkan kesenjangan itu adalah dua bentuk kesenjangan yang berbeda, meskipun ya tidak bisa dilepaskan di satu sama lain. Di Hmm, Indonesia ini sendiri, mungkin dua kesenjangan ini juga masih sangat relevan ya nggak sih, Pak? betul, iya benar sih. Ini pasti masih banyak banget terjadi di banyak orang yang mungkin kita nggak tahu gitu. Mm-mm. Di Indonesia ya. Iya, oke. Terus salah satu poin di buku ini juga aku lihat tadi meng-highlight bagaimana globalisasi itu sendiri bisa menyebabkan kesenjangan ya. Sebenarnya gimana sih poin yang disampaikan oleh Tony Atkinson terkait hal ini? Oh ya, ini poin menarik sih buat aku pribadi. Jadi di sini Atkinson bilang bahwa globalisasi itu terjadi akibat deliberate decision atau ya keputusan yang memang dibuat secara sengaja gitu ya, secara sosial dan ekonomi, khususnya keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi mungkin kurang tepat kalau kita bilang bahwa globalisasi itu terjadinya secara tiba-tiba dan tanpa dicegah gitu. Karena pada akhirnya pengaruh globalisasi ini bisa masuk ketika kita secara sadar memilih untuk mengadopsi faktor-faktor globalisasi ini tadi, misalnya teknologi gitu. Kemajuan teknologi ini kan dalam hal menyebabkan kesenjangan itu nanti hubungannya dengan tenaga kerja. Jadi mungkin kalau Grace dan pendengar pernah dengar tentang substitusi antara tenaga kerja dan mesin misalnya. Jadi substitutability antara labor dan capital gitu. Nah, di bukunya Atkinson bilang bahwa ada beberapa pekerjaan di tengah, jadi pekerjaan-pekerjaan sistematis yang jadi tergantikan oleh mesin atau alat setelah ada globalisasi. Padahal dulu sebelumnya mungkin dikerjakannya oleh manusia gitu. Nah, poin intinya juga kemudian kalau kita bicara kesenjangan itu kan kita pasti bicara tentang distribusi ya. Nah, kalau menurut Atkinson, globalisasi ini tuh membentuk lapangan kerja untuk yang dalam tanda kutip kaya. Jadi mungkin ketika perkembangan teknologinya itu terkonsentrasi atau mengerucut pada kelompok-kelompok tertentu aja dan menyebabkan kesenjangan yang lebih parah lagi dalam distribusi upah gitu. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu ketika kita bicara bagaimana globalisasi itu menyebabkan kesenjangan yang lebih parah kayak gitu. Iya, iya, bisa dimengerti ya. Aku pribadi juga selalu tertarik dengan diskusi globalisasi yang bisa menyebabkan atau bahkan memperparah inequality itu sendiri. Bahkan secara nggak langsung, mungkin kita perlu teknologi buat menyelesaikan hal itu, tapi secara nggak langsung itu juga bisa memperparah ya. Mm-mm, Mungkin benar. karena kalau misalnya ada teknologi itu, nggak semua orang juga bisa mengakses teknologi tersebut ya nggak sih? Jadi mungkin Iya, dampak benar. globalisasinya juga mengerucut di kelompok tertentu aja, misal berapa persen teratas dari yang income itu tadi. Mm-mm, benar-benar. Oke, kemudian tadi untuk proposal kebijakan untuk mengurangi kesenjangan yang dijelaskan oleh Atkinson, kurang lebih ada 15 poin ya. Cukup banyak ya. Kalau misalkan menurut kamu, kira-kira di poin kebijakan mana sih yang cukup mencolok di antara semua yang udah disampaikan oleh Tony Atkinson? Mungkin dari segi visibility-nya kali ya, khususnya kalau misalkan mau diterapkan di Indonesia sendiri. Oke, jadi memang ada banyak banget proposal kebijakan yang disampaikan Atkinson di buku ini. Mungkin di sini aku cukup bahas dua ya, karena kalau bahas semuanya mungkin agak terlalu panjang. Tapi di sini ada dua poin kebijakan utama yang menurutku menarik. Jadi yang pertama, Atkinson ini menyampaikan bahwa kemajuan teknologi yang ada, jadi sebagai konsekuensi dari globalisasi tadi yang kita omongin, itu sebaiknya diarahkan pada inovasi-inovasi yang meningkatkan employability dari para pekerja. Jadi tidak dan kemudian tidak menghilangkan peran atau dimensi-dimensi manusia dari penyediaan jasa gitu. Nah, mungkin ini sangat relevan di Indonesia karena Indonesia ini sumber daya manusianya banyak. Kemudian juga globalisasi Indonesia itu kita nggak bisa pungkiri pesat sekali gitu. Dan otomasi pekerjaan yang sekarang banyak terjadi itu mungkin akan mengancam lapangan pekerjaan untuk banyak orang yang tidak diuntungkan. Misalnya mereka yang kesulitan mengakses atau mengutilisasi teknologi gitu. Kemudian berikutnya mungkin yang cukup menarik juga adalah kebijakan terkait penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan pada level upah minimum. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi pengangguran. Nah, di sini memang di buku ini sebenarnya secara keseluruhan Atkinson ini memang sangat menekankan adanya peran pemerintah dalam mengoreksi pasar gitu ya. Karena kan mungkin terjadi kesenjangan, terjadi inefisiensi itu kan akibat kegagalan pasar gitu. Nah, terkait penciptaan lapangan kerja ini, mungkin secara Hmm. praktik itu di Indonesia bisa cukup kompleks, tapi idenya cukup bagus untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Di bagian ini, Atkinson itu menyampaikan atau menyarankan bahwa pemerintah itu bisa menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat
khususnya di bidang-bidang yang employment position-nya atau ketersediaan lapangan kerjanya itu tidak bisa disediakan oleh pihak swasta. Jadi tujuan utamanya di sini adalah Atkinson itu menyarankan bahwa pemerintah itu bisa jadi employer of last resort. Jadi memastikan untuk orang-orang yang menganggur itu kemudian tetap bisa bekerja ketika mereka mungkin dalam tanda kutip ngadu ke pemerintah gitu. Jadi pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaannya gitu. Menarik, menarik, setuju. Tapi omong-omong pemerintah, kira-kira gimana sih peran pemerintah itu sendiri dalam menjembatani kesenjangan antar masyarakat di buku ini? Nah ya, tadi mungkin seperti yang udah aku sampaikan juga, di buku ini memang banyak banget peran pemerintah yang ditekankan oleh Atkinson ya. Jadi misalnya dari segi kebijakan dirumuskan di bagian kedua, di policy proposals tadi, itu semuanya butuh peran pemerintah sebagai institusi perantara. Jadi memang harus ada intervensi. Contohnya seperti jaminan public employment tadi, kemudian ya kebijakan-kebijakan yang lainnya juga gitu. Nah, di bagian aspek historis itu di bagian pertama, itu juga Atkinson menerangkan bahwa ketika kesenjangan itu sempat turun di Amerika pada era pasca Perang Dunia Kedua, itu tuh sebenarnya banyak disebabkan oleh intervensi pemerintah, seperti peningkatan transfer payment, kemudian adanya upaya-upaya penyediaan barang publik yang layak untuk semua masyarakat, seperti welfare state yang kita kenal hari ini gitu. Jadi memang eh, banyak sekali peran pemerintah yang dibutuhkan untuk kita mengoreksi kesenjangan yang ada. Kemudian untuk institusi perantara di sini sebenarnya bukan hanya pemerintah yang ditekankan oleh Atkinson, tapi di beberapa bagian juga Atkinson itu menyampaikan bahwa perusahaan itu juga bisa jadi perantara. Nanti hubungannya dengan pemberian dividen misalnya. Kemudian terkait juga dengan transfer of power atau ya transfer kekuasaan dari pemberi pekerja atau employers ke para pekerja ketika di era belakangan ini tuh kan distribusi kekayaan sudah mulai lebih rata. Hmm, Menarik banget sih gimana isu inequality ini bisa menjadi isu yang fundamental dan juga membutuhkan kayak kerjasama dari berbagai macam pihak ya untuk penyelesaiannya. Gak bisa mungkin dari kayak pihak swasta itu sendiri, tapi juga peran pemerintah ini di sini sangat vital ya. Kemudian untuk bagian Betul. terakhir, Atkinson itu bahas tentang faktor-faktor yang bisa menjadi tantangan dari seluruh kebijakan yang udah disampaikan di bagian policy proposal kan ya. Kira-kira ada apa aja sih hambatan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang udah disampaikan ini? Oke, mungkin sebelum situ tadi aku mau merespon juga tentang yang kamu bilang terkait peran yang harus semuanya berperan itu benar. Jadi di buku ini juga Mm-mm. Atkinson itu menekankan bahwa eh, gimana ya, upaya untuk mengurangi kesenjangan ini tuh harus menjadi prioritas dari semua orang. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja yang bergerak karena ketika kita bicara kesenjangan, kita bicara distribusi, itu semua pihak itu terlibat. Jadi ketika kita arahnya adalah mengurangi atau meratakan distribusi itu tadi, jadi semua pihak itu memang harus terlibat gitu. Mm-mm. Kemudian untuk Iya. hambatan, jadi di bagian terakhir ini ada beberapa poin yang disampaikan Atkinson terkait hambatannya. Jadi yang pertama, Atkinson itu menyampaikan adanya konflik antara keadilan, equity, dan efisiensi. Jadi misalnya ketika kita arahnya ingin meningkatkan redistribusi pendapatan. Kemudian yang kita ajukan adalah, oke, kita meningkatkan pajak gitu. Nah, dampak dari peningkatan pajak ini kan sebenarnya bisa cukup luas. Jadi ada hal-hal yang harus dikorbankan dan untuk mencapai perekonomian yang seluruhnya adil dan Pareto efisien, seperti yang di textbook ya, yang diteorikan dalam welfare economics itu sulit karena di teori itu posisinya tidak ada pemerintah. Sementara di dunia nyata kita berangkat dari keadaan yang sudah diintervensi pemerintah gitu. Kemudian Atkinson juga bilang bahwa ketika globalisasi itu terus terjadi, kita akan kesulitan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih radikal dan fundamental. Kenapa? Karena ketika kita bicara globalisasi, kita pasti bicara politik. Kita bicara hubungan antar negara, kita bicara kepentingan-kepentingan gitu. Sementara kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Atkinson ini seharusnya idealnya itu diterapkan dalam konteks ekonomi sepenuhnya gitu. Jadi di sini Atkinson bilang langkah-langkah radikal yang dimaksud tadi itu misalnya lebih dari sekadar meningkatkan investasi pada pendidikan dan kesehatan gitu. Bukan karena investasi itu tidak penting, tapi karena menurut Atkinson kita butuh menempuh kebijakan-kebijakan yang lebih pivotal gitu ya untuk mengurangi kesenjangan ini gitu. I see, I see. Banyak banget ya insight yang bisa kita dapat dari pembahasan buku kali ini, mulai dari pengertian dan juga penyebab kesenjangan, kebijakan-kebijakan yang disarankan oleh Atkinson itu sendiri, dan bahkan sampai hambatan-hambatannya di bagian terakhir. Oke, terima Betul. kasih banyak ya Viva untuk bahasan bukunya kali ini.
dan karena udah bergabung lagi di episode kelima podcast Book Club Ekuitas kali ini. Semoga buku Inequality, What Can Be Done yang ditulis oleh Anthony Atkinson ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semua dan membuka wawasan kita tentang bagaimana memahami ketimpangan ekonomi. Ya, sama-sama Grace, senang banget bisa berbagi. Mungkin pembahasan tadi banyak yang nggak mengakomodir detail-detail di bukunya ya, tapi kurang lebih begitulah garis besarnya. Ya, buat para pendengar yang tertarik dengan bukunya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Oke. Terakhir, untuk para pendengar, jangan lupa subscribe dan bagikan podcast ini jika kalian merasa diskusinya bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Poverty and Inequality Book Club. Saya Grace, Dan saya Viva. terima kasih sudah mendengarkan.